Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riano Fernandampir dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan penjajahan bangsa Barat dalam dunia Islam. Jadi saya akan membahas tentang tiga topik utama, yaitu imperialisme bangsa Barat terhadap dunia Islam, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, dan ketiga, reaksi raja-raja terhadap penjajahan bangsa Barat. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu imperialisme bangsa Barat terhadap Indonesia. Jadi kelemahan dan kemunduran dimanfaatkan oleh bangsa Barat. Jadi mereka memanfaatkan itu untuk bangkit dan mendarat maju dan menuju negara-negara Islam. Tujuan mereka itu untuk menguasai hasil bumi dan rempah-rempah dari negara tersebut. Motivasi mereka itu ada tiga, yaitu untuk ekonomi, politik, dan agama. Jadi kedatangan bangsa Barat itu tidak semata-mata hanya untuk menguasai hasil bumi mereka, tetapi mereka juga menjajah negara tersebut, di mana masyarakatnya dijadikan budak, bekerja paksa, bahkan diintimidasi dan disiksa. Dan mereka juga mulai menyebarkan ajaran agama mereka, dan mereka mulai menghilangkan kebudayaan agama Islam yang telah ada di negara tersebut. Dan kelemahan dunia Islam itu terjadi sekitar abad ke-7 hingga ke abad ke-20 Masehi, di mana banyaknya negara-negara Islam yang telah jatuh di tangan bangsa Barat dan telah dijajah oleh para bangsa-bangsa Barat. Baik, selanjutnya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan agama Islam di Indonesia menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, dan saking banyaknya rempah-rempah yang ada di Indonesia menyebabkan banyak negara-negara lain yang mulai tertarik dan mulai ingin datang ke Indonesia. Dan bangsa Barat pun juga mulai berdatangan ke Indonesia, mulai dari Perancis, Spanyol, Portugis, Belanda, dan bahkan Inggris. Namun bangsa Portugis yang pertama kali datang ke Indonesia. Pada awalnya itu bangsa Portugis datang ke Indonesia itu untuk ekonomi, yaitu mereka membeli hasil rempah dari negara kita dan mereka menjualnya di negara mereka. Dan selanjutnya bangsa-bangsa Barat lain pun mulai berdatangan ke Indonesia. Namun kedatangan bangsa-bangsa Barat yang lainnya ini niat mereka tidak sama seperti Portugis yang hanya ingin berdagang. Namun kedatangan bangsa Barat lainnya itu mereka ingin menjajah dan menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Seperti Belanda, mereka mulai menjajah Indonesia. Dan mengapa Portugis bisa datang ke Indonesia? Yaitu karena pada masa itu, pada masa kedatangan Portugis, kerajaan-kerajaan di Indonesia ini, kerajaan-kerajaan Islam ini sedang mengalami masa kevakuman dan bahkan hampir dibilang masa-masa kemunduran mereka. Akibatnya bangsa-bangsa lain itu bisa dengan adanya masuk ke negara kita dan mulai menjajah negara kita, mulai menjajah masyarakat kita, mulai menjajah budaya kita. Orang-orang kita mulai disiksa, dijadikan budak mereka. Baik, yang ketiga, reaksi raja-raja terhadap bangsa Barat. Ya, karena banyaknya masyarakat kita yang telah dijajah oleh mereka, dijadikan pekerja, para raja-raja pun akhirnya melakukan perlawanan untuk melawan dan mengusir para penjajah ini. Tercatat dalam sejarah ada banyak perang, pertempuran dalam menghadapi penjajahan. Namun saya akan membahas 4 perang besar yang terjadi pada masa itu. Yang pertama itu perang Pediri di Minangkabau, di mana perang ini terjadi itu karena dilakukannya kesepakatan antara pihak kerajaan dan Belanda untuk melakukan perjanjian. Hanya Belanda terus berkali-kali melanggar perjanjian tersebut, akhirnya perang tersebut pun terjadi. Oke, yang kedua itu perang Diponegoro, di mana perang ini
merupakan salah satu perang terbesar yang terjadi di Jawa antara kolonial Belanda dengan kerajaan Diponegoro. Perang ini dilatar belakangi oleh dimana Belanda ingin membangun jalan menuju Diponegoro dengan cara menghancurkan makam yang ada di situ. Oleh karena itu perang pun terjadi. Oke, yang ketiga, perang Banjarmasin. Perang ini dilatar belakangi oleh karena keikutcampuran Belanda dalam menentukan pewaris kerajaan selanjutnya. Akibatnya pihak kerajaan tidak menerima keikutcampuran Belanda, akhirnya terjadilah perang. Dan yang keempat adalah perang Aceh, di mana perang ini tuh terjadi karena Belanda menyerang masjid yang ada di sana dengan membawa 3.000 personil. Namun kesukaan Belanda tersebut, dan kemudian Belanda pun membawa lagi 1.000 personil, dan pihak kerajaan pun mulai melakukan penyerangan juga melawan Belanda. Oke, sekian materi dari saya. Kesimpulannya, bangsa Belanda datang ke Indonesia itu untuk menguasai rempah-rempah kita dan untuk menjajah kita dan menyebarkan ajaran mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.